Oke, selamat pagi anak-anak ya. Selamat belajar kembali dalam pelajaran Bapak. Ini Bapak sampaikan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Mari kita mulai masuk ke materi kita di bab ketiga ini, yaitu tentang teks ceramah ya. Mohon maaf Bapak sampaikan ini agak siang kita karena Bapak upload videonya agak siang karena Bapak harus membuatnya setelah selesai rapat. Baru saja kami wali kelas melakukan rapat untuk persiapan pembagian rapor, dan banyak dari kalian juga murid-murid saya di kelas 10 sih yang memiliki masalah dalam pengumpulan nilai ya. Ketika nilai sudah terkumpul ternyata masih banyak yang belum bisa memenuhi semuanya, hingga harus ada yang ditunggu untuk pencetakan raport. Nah, karena itu berkenaan dengan kesungguhan kalian dalam mengumpulkan tugas-tugas kita ya. Oke, materi kita adalah informasi dalam ceramah ya. Sebenarnya kalian diminta untuk mendengarkan ceramah dan nantinya bisa melakukan ceramah itu sendiri ya. Tentang ceramah sudah disampaikan kemarin dan kita akan melakukan ini ya. Mengidentifikasi permasalahan secara aktual dalam ceramah ya, menyusun bagian-bagian penting, menganalisis dan mengonstruksi ceramah ya. Jadi untuk dapat berceramah sebenarnya ceramah itu adalah kemampuan berbicara ya di depan umum, dan salah satu kemampuan ini, tahukah kalian apa yang menjadi modal utama dalam bisa berbicara? Yang satu memang kecakapan diri ya, kecakapan diri dalam arti kemampuan diri untuk bisa ngobrol dan tidak malu dan berani ya untuk berbicara. Tapi untuk bisa dapat berbicara itu juga kita harus punya yang namanya dasar. Jadi kita harus mengetahui dulu hal-hal yang mau kita bicarakan, dan kita tidak bisa mengutarakannya asal-asalan dan hanya sekedar sepenggal-sepenggal. Dan ketika kita tidak tahu apa yang mau kita bicarakan, biasanya di situ orang gelagapan. Kemarin kita tahu ya, demonstrasi terjadi di masyarakat kita. Dan ketika demonstrasi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan demonstrasi itu ya. Setiap orang kan berhak untuk berpendapat, dan pemerintah kita juga mengatakan kalian bebas untuk melakukan mengutarakan pendapatnya, dan kalian tidak dihukum atas itu ya. Jadi silakan memang melakukan mengutarakan pendapatnya, dipersilakan. Tapi kenapa jadi lucu ketika beberapa orang yang dapat kesempatan sorotan kamera, seperti beberapa orang mahasiswa yang nggak tahu mahasiswa beneran atau oknum ya, ditanya dan ternyata dia tidak bisa menjelaskan apa yang jadi tuntutannya karena tidak mengerti. Jadi hanya sekadar ikut-ikutan saja. Inilah yang jadi masalah. Nah, kalau kalian hanya sekadar ikut-ikutan saja dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, kalian malah terlihat bodoh ya, terlihat payah, terlihat ternyata begitu kualitasnya ya. Padahal mungkin kalian yang diperjuangkan nggak tahu sebenarnya itu bagus atau bagaimana, kalau kita ternyata tidak punya dasar untuk itu ya. Siapa tahu sebenarnya tujuan dari demonstrasi seseorang itu untuk hal yang baik, tapi ketika dia tidak tahu apa yang mau didemonstrasikannya tapi dia ikut-ikutan demonstrasi, yang ada kan mempermalukan diri dan tujuan tadi ya. Disangkanya wah ini tujuannya memang nggak ada, cuman pengen ini doang ya, pengen nasi bungkus doang ya di sana, nah pengen makan dan apapun itu yang tudingan-tudingan yang datang ya. Jadi kalian memang harus membekali diri dulu dengan sebuah pengetahuan atas apa yang akan kalian bicarakan dalam ceramah. Kalian bisa lihat para penceramah ya. Apakah para penceramah itu otaknya kosong, informasinya kosong? Enggak ya. Apalagi penceramah-penceramah itu yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Tentu saja dia harus melakukannya
berdasarkan pembelajaran. Tapi kalau ada orang yang ceramahnya kosong tapi didengarkan sama orang banyak, nah berarti ada masalah sama para pendengarnya ya. Udah tahu orang bermasalah tapi didengar-dengar dan diikut-ikutin apa tujuan pembicaraannya, ya itu salah ya. Nah, salah satu penceramah yang baik adalah Bapak Presiden kita yang pertama ya, Bapak Presiden Soekarno. Dia berpidato, bisa kalian lihat di YouTube ya beberapa pidatonya ya. Eh, tapi ya gaya berbicara Bapak Soekarno juga harus kita lihat sesuai dengan konteks situasi saat itu ya. Jadi bukan berarti saat ini juga kita harus berpidato dengan cara seperti itu, tapi tergantung dengan apa yang menjadi konteks keadaan pada saat itu. Di buku kalian ini dicontohkan beberapa beberapa penjelasan tentang pidato dan contoh tentang pidato ya, bisa kalian baca di sana. Sebenarnya pidato itu terdiri dari yang kemarin saya bicarakan ya, dibagi 3 bagian sebenarnya, yaitu dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pembukaan itu bisa dilakukan dengan melakukan yang namanya salam, ya, salam, menyapa, ya. Misalnya yang terhormat, siapa aja yang kita hormati, ya, kita sebutkan. Lalu kita arahkan tentang isinya. Lalu kita arahkan lagi tentang di bagian akhir tentang harapan kita dan ajakan kita kepada para pendengar kita, ya. Misalnya Bapak berpidato bukan tentang agama lah ya, karena bukan menjadi keahlian Bapak ya. Misalnya Bapak berpidato misalnya tentang hal-hal terdekat, misalnya tentang banjir, maka misalnya bisa dilakukan dengan salam dulu ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah misalnya, dalam konteks misalnya dalam upacara bendera. Yang terhormat rekan-rekan guru, yang tersayang anak-anakku sekalian, selamat pagi. Nah, itu adalah masuk ke bagian pembuka. Nah, pembuka juga bisa dilakukan dengan melakukan penarikan perhatian para pendengar. Misalnya kalau kalian pernah nonton sebuah pidato terus si penceramah menyapa dulu para pendengarnya, misalnya, selamat pagi Bapak Ibu, hari ini saya mau pidato tentang banjir. Ada yang tahu itu banjir? Nah, dia kan ngajakin ngobrol dua arah gitu ya, atau melakukan kalimat-kalimat retoris ya. Kalimat yang tidak usah dijawab ya, pasti orang udah ngerti ya. Apakah kalian tahu apa yang namanya banjir? Nah, hari ini saya mau ngomongin soal banjir, misalnya begitu ya. Itu adalah menggunakan kalimat retoris. Nah, itu dia kenapa kita harus melakukan salam yang tegas dan mengajak orang lain mendengarkan kita. Bisa dilakukan dengan cerita tadi, dengan sapaan dan sebagainya. Karena kalau kalian ujuk-ujuk bicara tanpa melakukan sapaan, kalian ketika berpidato orang lain tidak akan mendengarkan, karena kalian perhatian para pendengar tuh bisa saja sedang lagi ngobrol, sedang lagi punya hal-hal lain. Maka kita sapa dulu. Setelah kita sapa, kita langsung sebutkan, baru kita setelah kita lakukan pembukaan lewat salam dan sapa tadi, baru kita masuk ke materi. Dan materi ini harus jelas kita ungkapkan kan, kalau bisa berdasarkan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita ketahui. Misalnya kita ngomong tentang banjir, kita bicara soal fakta-fakta yang terjadi tentang banjir ya. Jadi banjir itu akibatnya sangat menyengsarakan, banyak usaha-usaha tutup dan gulung tikar karena kejadian banjir yang mengakibatkan modal musnah dan sebagainya ya, misalnya dagangan rusak dan sebagainya ya. Lalu bisa mengakibatkan hal-hal yang payah yang membuat semua rencana bisa terbengkalai dan sebagainya. Padahal banjir ini bisa kita akali ya. Apa sih penyebab banjir? Nah, banjir itu biasanya karena air meluap dan tidak ada jalan untuk air ini mengalir ya. Nah, ketika itu maka airnya akan keluar kemana-mana dari tempat yang tergenangnya. Nah, sebenarnya itu bisa diakali dengan membersihkan atau memperlancar saluran pembuangan air kalau ada yang jadi masalah di rumah kita, misalnya di tempat lingkungan kita.
karena airnya nggak bisa keluar biasanya disebabkan tersumbatnya jalan air itu. Yang menyumbat biasanya adalah sampah yang dibuang sembarangan ya, lalu tidak pernah dibersihkan, hingga yang menyumbat itu makin mengeras dan air tidak bisa lewat. Akibatnya airnya tidak bisa mengalir tadi dan banjirlah. Kan itu kita udah membicarakan fakta-fakta menyangkut tentang banjir tadi ya. Maka diakhiri dengan himbauan kita. Karena itu supaya bisa mencegah banjir, karena kita sudah tahu faktor-faktornya, maka yang harus kita lakukan adalah hal-hal untuk mencegah sumbatan terhadap jalan air tersebut. Misalnya kita jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah ke tempat saluran pembuangan air. Saluran air juga harus dibersihkan berkala supaya lancar setiap saat dan sebagainya ya. Itu bagian akhir itu masuk ke dalam penutupan, yaitu mengajak orang lain melakukan sesuatu dan ditutup dengan salam penutup ya. Kan atas perhatian Bapak Ibu atau anak-anak, saya ucapkan terima kasih, misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sebuah ceramah. Tapi nanti yang menjadi tugas kalian hari ini adalah silakan menonton sebuah ceramah, baik itu ceramah agama boleh maupun ceramah kebangsaan, ceramah apapun. Lalu buat catat sumbernya di mana dan buat ringkasannya ya. Misalnya kalian dari YouTube-nya siapa, nama channelnya apa, judulnya apa, lalu buat ringkasannya sebagai susunan informasi yang bisa kalian sudah lakukan dari menonton ceramah yang kalian lihat di situ ya. Jadi hari ini tugas kalian adalah menonton ceramah dan menuliskan kembali hal-hal penting dari ceramah tersebut. Lalu kalian tulis di buku latihan kalian sebagai tugas hari ini, dan lalu kalian tulis juga tadi sumbernya ya. Sumbernya dari mana, dari link apa, misalnya alamat linknya apa, dan siapa yang berbicara di sana, tanggal berapa, data-data dari video tersebut lah, video yang kalian tonton, si penceramah siapa tadi ya, asalnya di mana, lalu apa isi ceramahnya, dan kalian foto dan kalian kirimkan sebagai tugas minggu ini ya, seperti biasa ya. Jadi silakan mendengarkan sebuah ceramah, menyimak apakah benar yang tadi Bapak bilang ada bagian pembuka, bagian isi, atau bagian penutup. Apakah Bapak salah? Apakah kalian pernah menonton ujuk-ujuk datang orangnya langsung ngomong aja banjir adalah begini dan sebagainya. Kalau begitu berapa harus minta maaf sama kalian atas pembelajaran ini ya. Jadi itu dulu ya, tugas kalian adalah mendengarkan dan melihat apakah arahan Bapak tentang bentuk pidato yang dimulai dengan pembukaan, isi, dan penutup itu benar-benar ada dalam pidato yang kalian tonton. Lalu salin dari ceramah yang kalian tonton itu di kertas halaman, tulis alamat, link, dan sebagainya, dan kalian kirimkan ke Bapak ya. Jadi tugasnya adalah mendengarkan ceramah itu ya. Tugas-tugas tolong jangan dibengkalaikan, karena ada beberapa murid Bapak juga, mungkin dari kelas ini juga ada sebagian, ada juga dari kelas yang di bawah kalian dan di atas kalian yang tugasnya nggak dikerjain, akhirnya ketika Bapak minta dan Bapak paksa, akhirnya kesulitan sendiri karena ternyata terlalu banyak yang sudah dibengkalaikan ya. Mungkin pelajaran Bapak kadang-kadang Bapak sedikit memberi kelonggaran ya, bisa dilakukan dengan penebusan tugas dan sebagainya. Tapi kan guru-guru lain belum tentu seperti Bapak cara mengajarnya dan punya kebijakannya masing-masing. Jadi kalian jangan suka membengkalaikan tugas dan menanti aja gitu ya, akibatnya tugasnya bertumpuk dan seperti kemarin di masa-masa PTS malah menjadi masalah sendiri dan membuat kalian jadi keteteran sendiri ya. Oke, itu dulu tugas hari ini, hanya mendengarkan dan menyimak lalu mencatat isi ceramah. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.
Semoga kalian tidak terpancing untuk ikut-ikutan demo seperti orang-orang ya. Bapak nggak bilang salah ikutan demo ya. Kalau memang itu berkepentingan, buat kepentingan kita ya mungkin ya silahkan. Tapi kan toh juga ada yang lebih berkompeten untuk itu ya, dan jangan ikut-ikutan lah. Apalagi kalian nggak ngerti dan ikut-ikutan, dan malah yang ada nanti jadi korban saja, karena biasanya yang punya apa namanya yang berhubungan langsung ketika kondisi genting malah melarikan diri, dan kalian yang nggak tahu apa-apa yang menjadi korban di lapangan gitu ya. Itu aja yang Bapak bilang, apalagi ya, kalian masih pelajar, tidak usah turut serta dalam demonstrasi-demonstrasi seperti itu ya. Utamakan fokus kamu yaitu belajar, dan silahkan melakukan tugas-tugas yang apa namanya tugas-tugas yang diberikan pada kamu dari pelajaran apapun dengan sebaik-baiknya. Oke? Jangan lupa absen di kolom komentar untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pekan mendatang dalam segala bentuk penugasan dan penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih.